Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di mata kuliah Desain Interior 4. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai prinsip desain interior pada high rise dan high density building. Oke, kita langsung aja ke materinya. Nah, yang pertama, karakter dari bangunan high rise dan high density building ini pasti berbeda satu sama lain. Yang pertama, kita bahas satu-satu ya, yaitu high-rise building. Jadi biasanya bangunan ini bertingkat tinggi, kurang lebih itu 23 sampai 30 meter persegi atau sekitar 7 sampai 10 lantai pada umumnya. Kemudian luas lantai dari gedung ini kurang lebih biasanya 750 meter persegi dan berada di maksimal 1.500 meter persegi kurang lebih ya. Itu untuk menopang tampilan gedung yang tinggi. Nah, kemudian karena dari kompleksitas tersebut, biasanya dia bentuk gedungnya itu vertikal dan mempunyai MEP yang kompleks. Sedangkan untuk high density building, jadi dia adalah bangunan dengan kepadatan pengguna yang tinggi dan umumnya itu dia punya banyak fungsi dalam satu bangunan. Seperti itu. Oke, kemudian untuk prinsip dasar desain interior pada high-rise building, yang pertama adalah vertical circulation efficiency. Karena sirkulasi vertikal ini adalah tulang punggung dari bangunan ini. Yang terdiri dari elemen utamanya adalah lift penumpang, kemudian ada juga lift barang atau lift service seperti itu. Lalu ada eskalator, kemudian ada tangga darurat, dan untuk tangga servis itu juga biasanya ada. Nah, kemudian untuk hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kapasitas pengguna dari gedung tinggi ini maksimal itu pengguna harus kita tahu berapa kisaran dari maksimal gedung tersebut. Kemudian jam-jam tertentu yang padat pengunjung atau padat pengguna, misalnya di kalau perkantoran itu di jam kedatangan atau pada saat jam istirahat dan di jam pulang kantor. Nah, kemudian untuk lift itu biasanya dibedakan lift penumpang, lift barang, atau lift service seperti itu. Dan aksesibilitas yang mudah itu juga perlu diperhatikan. Tadi ya seperti contohnya lobby itu adalah area distribution hub atau pusat distribusi awal kedatangan, kepulangan, atau pada saat emergensi berkumpul dan lain sebagainya. Kemudian untuk sky lobby di gedung tinggi itu bisa untuk pusat distribusi sekunder. Jadi untuk yang pertama adalah di lobby lantai dasar, kemudian nanti dilanjutkan ada lift yang berhenti di lobby lanjutan atau di area lantai tertentu biasanya itu bisa dijadikan sebagai distribusi sekunder. Oke, lanjut yang kedua adalah spatial zoning dan functional layering. Jadi ini harus memiliki zona yang jelas. Zona itu terdiri dari area publik, kemudian semi-publik, area private, dan area service. Tujuannya apa? Yang pertama menghindari konflik aktivitas, itu tadi ya terkait jam datang, jam pulang, atau jam istirahat. Dan kemudian juga menjaga efisiensi dari operasional gedung tersebut. Kemudian yang ketiga adalah structural grid dan internal planning. Ini terkait struktur bangunan. Jadi elemen yang mempengaruhi adalah yang pertama column grid, kemudian ada core building, shear wall, dan floor plate depth. Itu.
Kemudian untuk implikasi desain itu bisa diatur dari layout furniture, kemudian modul ruang, dan fleksibilitas ruang untuk area-area komersial. Lanjut, yaitu wayfinding dan orientation. Jadi ini bangunan high density membutuhkan sistem navigasi yang jelas, terkait oleh strateginya garis imajiner, kemudian sign system, landmark interior, lighting guidance, dan color coding. Itu untuk mempermudah signage dan wayfinding. Tujuannya tadi ya, mengurangi kebingungan dan meningkatkan pengalaman ruang. Dan yang kelima adalah safety dan emergency design. Ini penting karena terkait gedung tinggi, yaitu faktor keselamatan. Elemennya terdiri dari jalur evakuasi, kemudian koridor yang tahan api, smoke control, dan fire compartment. Nah, interior itu harus tidak menghalangi jalur evakuasi sehingga perlu dibedakan antara jalur umum dan jalur evakuasi, kemudian menggunakan material fire resistant dan mempertimbangkan visibility exit. Nah, sedangkan untuk high density interior space, tadi high building, sekarang high density. Yang pertama adalah crowd flow management. Jadi desain itu harus mampu mengelola arus manusia, terutama di peak hour, kemudian menghindari bottleneck agar tidak terjadi kemacetan. Strateginya bagaimana? Yang pertama yaitu mengatur lebar dari lebar koridor yang memadai, kemudian ada node space atau persimpangan agar tidak terjadi bottleneck, kemudian distribusi pintu masuk agar tidak ngumpul di satu titik tertentu, dan zoning aktivitas. Yang kedua, flexibility dan adaptability. Adaptability ini terkait yang bagaimana komersial space itu yang mudah diubah-ubah. Contohnya misalnya ada event tertentu, jadi butuh space ruang yang besar atau yang kecil. Kemudian retail tenant yang berubah-ubah, ada penambahan atau pengurangan, dan yang terakhir adalah workspace fleksibel. Strateginya bagaimana? Yang pertama yaitu modular layout yang bisa dipindah-pindah, movable partition, tadi partisi yang juga bisa dipindah-pindah, kemudian raised floor, dan adaptable lighting. Lalu yang ketiga, acoustic control. Ini biasanya di area-area yang padat manusia atau padat kegiatan, dia potensi kebisingannya lebih tinggi. Solusinya adalah dengan acoustic ceiling, kemudian wall panel, carpet flooring, dan spatial buffering. Dan yang terakhir, indoor environmental quality. Ini terkait kenyamanan pengguna di gedung tinggi ya. Jadi ada thermal comfort, kemudian air quality, lighting, dan visual comfort. Nah, ini juga penting, sama-sama pentingnya, yaitu sistem MEP di gedung tinggi. Yang pertama adalah mechanical system atau HVAC. Ini terkait pendinginan, ventilasi, dan kualitas udara. Implikasi desainnya terkait oleh ceiling height, ketinggian ceiling, kemudian drop ceiling, layout lighting, dan estetika exposed ceiling. Itu penting. Lalu ada electrical system. Elemen utamanya ada lighting system, power outlet, data dan communication, emergency lighting, dan fire alarm. Penerapannya di lighting design, terus di floor outlet, cable management, dan smart building system. Juga sangat pentingnya yaitu plumbing system. Ini meliputi air bersih, air kotor, pembuangan, dan sprinkler. Nah, elemen interior yang terkait itu ada toilet, pantry, sprinkler head, kepala sprinkler itu ya, dan floor drain, area pembuangan.
Kita ambil studi kasus, ini adalah salah satu gedung tinggi di Jakarta, namanya Swiss Tower, Jakarta. Jadi konsep ini dia salah satu desain yang terbaik. Jadi konsepnya dia mengambil dari pohon banyan atau pohon beringin yang memiliki banyak cabang, yang filosofinya adalah melambangkan pertumbuhan dan konektivitas. Nah, dia menjadi salah satu proyek pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat LEED atau Leadership in Energy and Environmental Design Platinum, yaitu tingkat tertinggi dalam sistem peringkat untuk bangunan hijau atau green building. Karena desain gedung yang responsif terhadap lingkungan dan berkelanjutan. Nah, lobi utamanya ini dirancang sebagai ruang distribusi pengguna sebelum menuju lift, jadi cukup lebar, tinggi dan terbuka sehingga area lift itu terlihat jelas. Sainsnya ini memudahkan orientasi pengguna, juga penting untuk menghindari kemacetan sirkulasi pengguna, terutama di peak hour. Juga terdapat node space dan ruang transisi seperti elevator lobby pada setiap lantai, lounge area kantor, dan area meeting informal. Nah, node space ini membantu untuk distribusi sirkulasi, memunculkan interaksi antar pengguna, dan mengurangi kepadatan di area koridor. Sebagai gedung LED Platinum, Swiss Tower memiliki sistem MEP yang sangat efisien, baik dari mechanical, electrical, dan plumbing. Strateginya yang digunakan itu yang pertama adalah fasad shading fringe, jadi dia mengurangi radiasi matahari dan menghemat energi pendingin. Jadi ada area-area tertentu yang pada saat sinar matahari itu berlebihan, shadingnya atau pelapis pada gedung itu dia akan memberikan efek memantulkan sehingga pada area dalam itu tidak terlalu panas. Tapi area pantulan tersebut tidak juga mencemari atau memberikan bias pada lingkungan sekitarnya. Kemudian green roof ini pada rooftopnya dia ada taman-taman, meningkatkan kualitas klimat atau kondisi iklim pada skup tersebut yang lebih dingin. Kemudian daylighting memaksimalkan cahaya alami dan akses pedestrian di area bawah itu terhubung dengan kawasan SCBD dan transportasi publik sehingga mudah untuk dijangkau. Seperti itu untuk materi hari ini. Terima kasih semuanya sudah menyimak. Saya akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.